Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mohon maaf kalau agak terlambat sedikit. Ya, karena sejak pagi saya pelayanan hingga siang tadi, sehingga sempat malam ini baru bisa mempersiapkan pemahaman Alkitab kita. Puji Tuhan, haleluya. Kalau masih ada kesempatan untuk kita boleh melayani, marilah kita giat untuk melayani. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam Imamat pasal 11 ayat ke-46 hingga ayat ke-47. Imamat pasal 11 ayat ke-46 hingga ayat ke-47 saya akan bacakan dalam Alkitab saya terjemahan lama. Maka inilah hukum dan hal segala binatang yang berkaki empat dan segala unggas dan segala keadaan hidup yang menjulur dalam air dan yang melata di atas bumi, akan membedakan antara yang haram dengan yang halal, dan antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tiada boleh dimakan orang. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Imamat 11 ayat ke-46 hingga ayat ke-47 berbicara tentang tahu membedakan yang haram dan yang najis. Orang yang dewasa rohaninya tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Ibrani 5 ayat ke-14. Tanpa ini bagaimana kita dapat memilih kesucian? Pertama, harus tahu. Kedua, mau memilih yang baik, maka Roh Tuhan akan menolong kita. Saudara-saudariku, belum tentu orang yang dewasa secara akal juga dewasa rohani. Niniwe yang begitu besar dan maju di hadapan Allah adalah orang-orang yang tidak dapat membedakan tangan kanan dan tangan kirinya. Yunus 4 ayat ke-11. Seorang yang tidak lahir baru dan tumbuh tidak cukup hanya lahir baru saja, tidak dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Tidak ada jalan lain untuk mengerti hal ini hanya dengan tumbuh dalam kesucian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, juga bukan dengan jalan berbuat dosa atau pengalaman dalam kepahitan dosa. Itu pun tidak membuat kita tahu membedakan baik dan jahat. Kejadian 3 ayat ke-5. Tanpa hidup suci dan tumbuh dalam pengertian firman Tuhan, kita tidak tahu kebenaran Tuhan. Banyak orang beriman yang sudah bertahun-tahun tetapi melanggar firman Tuhan begitu banyak, sebab tidak tahu membedakan yang baik dan yang jahat, sehingga mereka jatuh dalam banyak dosa dan rusak hidup rohaninya. Saudariku yang dikasihi Tuhan, apa artinya membedakan baik dan jahat? Orang yang dewasa dalam kesucian tahu membedakan seperti Tuhan, sehingga apa yang najis bagi Tuhan ia mengerti dan juga merasa mulia. Orang yang kanak-kanak rohani tahu dengan akalnya bahwa itu dilarang oleh Tuhan, tetapi hatinya ingin, sebab dalam hatinya barang yang najis itu mulia. Amsal 9 ayat ke-16 hingga ayat ke-18. Inilah orang bodoh, kanak-kanak. Saudariku, untuk tahu dengan akal tiap orang dapat mengerti, tetapi merasa dengan hati seperti Tuhan hanyalah orang-orang yang dewasa dalam hidup kesucian. Lut tahu Sodom Gomora itu najis. 2 Petrus 2 ayat ke-8. Ia mengerti, tetapi ia tetap ingin, sehingga ia mendekatinya. Dalam hatinya perkara-perkara najis itu mulia. Filipi 3 ayat ke-19. Inilah kanak-kanak. Jadi membedakan itu bukan hanya dengan akal, tetapi juga perasaan hatinya, penilaian hatinya sendiri, dan dengan perbuatannya. Saudara-saudariku, ada orang yang tahu pekerjaan itu jahat, najis, dosa, tetapi tetap bekerja di sana, bahkan tidak mau keluar. Ini kanak-kanak yang belum tahu membedakan baik dan jahat. Juga dalam rekreasi, hidup nikah, pekerjaan dan keuangan, pergaulan, denda dan sebagainya. Orang yang tahu
ia juga merasa seperti Allah, merasa dan lari daripadanya. Amsal 22 ayat ketiga. Saudara-saudariku, tahu, merasa najis dan lari. Kita ini harus disucikan sedemikian rupa sehingga sampai perasaan hati kita pun suci. 1 Petrus 3 ayat ke-21. Ini sudah mulai dalam kelahiran baru. 2 Korintus 5 ayat ke-17. Tetapi harus terus disucikan dengan firman Tuhan. Efesus 5 ayat ke-26 hingga ayat ke-27. Saudara-saudariku, orang yang tumbuh dalam kesucian itu benci dalam dosa. Mazmur 119 ayat ke-113 serta Ibrani 1 ayat ke-9. Jangan hanya tahu dengan akal, itu belum tahu membedakan. Iblis tahu bahwa segala perbuatannya dosa dan melanggar firman Tuhan. Tetapi ia tidak menganggap itu hina atau keji. Justru sebaliknya, itu menjadi kemegahannya. Begitu juga orang-orang berdosa dan kanak-kanak rohani. Mula-mula meragukan apa yang najis pada Tuhan. Ia merasa indah kalau apa yang hina di hadapan Tuhan tidak hina di hadapan mata orang beriman. Itu sudah berarti kejatuhan. Meragu-ragukan kebenaran firman Tuhan seperti Hawa, Kejadian 3 ayat ke-4 hingga ayat ke-6. Kalau seorang tetap tidak mau percaya akan firman Tuhan dan terus-menerus minum air anggur yang lama, maka kasihnya akan dosa bertambah-tambah sehingga sempurna. 2 Tesalonika 2 ayat ke-12, Mazmur 52 ayat ke-5, serta Lukas 5 ayat ke-39. Sebaliknya, orang yang mempunyai sikap yang betul terhadap dosa, Filipi 3 ayat ke-7 hingga ayat 8, maka dengan suci ia akan makin benci dosa. Ibrani 11 ayat 9, Mazmur 45 ayat ke-8, serta Mazmur 119 ayat ke-113. Sehingga akhirnya dimeteraikan. Yeskiel 9 ayat ke-4, ke dalam kesucian yang sempurna sehingga tidak lagi berdosa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu penting tahu membedakan yang najis dan yang suci, supaya jangan kita tertipu dan binasa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah itu maha suci, supaya kita meningkat dalam kesuciannya, dan ini berarti kemuliaan yang bertambah. Ingat, kesucian berarti kemenangan. Makin tinggi dalam kesucian itu berarti kemenangan yang makin limpah dalam segala macam segi kehidupan dan dalam ukuran-ukuran yang makin meningkat. Apa yang kita capai dalam dunia itu juga menjadi ukuran kita untuk kekal. Lukas 19 ayat ke-15 hingga ayat ke-17. Jangan lelah atau jangan lengah, jangan malas. Inilah ukuran kita untuk kekal. Makin tinggi kita tumbuh dalam kesucian sampai batin itu makin indah, makin mulia untuk selama-lamanya. Sedikit pun tidak sia-sia setiap kemenangan kita dari dosa, baik dosa yang kecil atau yang besar, kelihatan atau tidak. Tiap hari, tiap kemenangan itu menjadi bagian dari kemuliaan kita sampai kekal. Kesempatan yang indah untuk nasib yang kekal. Sampai di sini pemahaman Alkitab kita Imamat 11 ayat ke-46 hingga ayat ke-47. Kita akan sambung esok hari. Tuhan Yesus memberkati.